warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelajaran, maka kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari saat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun pembahasan pada pertemuan ini yaitu membahas tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis, bahan semester genap untuk kelas 7. Yang akan dibahas nanti yaitu bab 4, yaitu sikap toleransiku mewujudkan kedamaian. Ya. Jadi itu judulnya ya, sikap toleransiku mewujudkan kedamaian. Nah, di sini kita buka lagi halaman berikutnya. Ada di sini gambar, kita lihat di buku. Itu amati gambar berikut. Ya, ada beberapa gambar di situ yang termuat di dalam buku ini. Yang pertama, gambar tentang persatuan atau perkumpulan para pelajar-pelajar ya. Yang dimana kita lihat itu ada pelajar yang berjilbab, berarti dia Islam. Ada yang tidak berjilbab, berarti dia ada beberapa agama di situ, yaitu agama Hindu, Buddha, Kristen. Itu menandakan toleransi antar umat beragama. Terus ada lagi gambar yang kedua, yaitu aksi doa dan puasa lintas agama. Ya, itu ada beberapa agama juga di situ. Ada yang Islam, ada pendeta, ada apa ya, segala macam tokoh agama ya. Beberapa macam tokoh agama di situ. Agama-agama yang termuat di Indonesia. Terus ada lagi gambar yang ketiga, itu ada aksi tawuran ya, tawuran. Kemudian gambar keempat ini ada semacam musyawarah ya, semacam musyawarah. Di situ kita lihat ada polisi, ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, itu yang diamati. Ya, itu yang kalian jadikan tugas ya, tugas di rumah. Ya, diamati itu gambar. Nah, kemudian kita lihat, ungkapkan rasa keingintahuanmu. Jadi setelah mengamati gambar tersebut, tentu ada banyak hal yang timbul di dalam benak kalian, benak kita, masalah bahagia dan terharu bercampur sedih, ada kecewa, ada prihatin, bahkan ada mungkin marah. Ya. Bagaimana dengan kalian? Nah, itu ya. Bagaimana dengan kalian? Ada pertanyaan, bagaimana dengan kalian? Jadi bagaimana dengan kalian melihat gambar ini? Ya, rasa kalian yang timbul di dalam hati itu, nah itulah yang kamu ungkapkan di dalam pertanyaan. Seperti ada tabel di bawah ini. Ya, buat seperti tabel ini. Ya, tabel ada ditulis di situ nomor kata tanya dan pertanyaan. Ya, kata tanya dan pertanyaan. Ya, kata tanya itu sudah ditahu ya, yang bagaimana itu kata tanya. Apakah kalian pakai kata tanya? Apakah, bagaimana, siapakah, atau kapankah? Ya. Kata tanya itulah yang kalian jadikan pertanyaan nanti di sana, dipakai untuk bertanya. Dan yang kalian mau tanyakan nanti yang sesuai dengan gambar yang kalian amati tadi. Itu ya tugas. Jadi ambil buku catatan kalian, kemudian kerjakan
tugas dengan mengamati gambar tadi itu. Ya, itulah sebagai tugas ya, tugas kalian. Terus ada ini halaman berikutnya, ada bukalah wawasanmu. Jadi itu sedikit Ibu jelaskan itu tentang bukalah wawasanmu. Ya. Yang bagaimana pada alinea pertama Allah menciptakan manusia dengan beragam. Tahu itu beragam, apa itu beragam? Ya artinya bermacam-macam. Ya, berarti kita ini tidak hanya satu macam ya, beragam-ragam. Ya. Dari jenis kelamin. Ya, seperti jenis kelamin itu ada wanita, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, dua jenis itu diciptakan oleh Allah, jenis kelamin. Saya tidak tahu sekarang ini kita sudah tahu 3 jenis. Ada juga jenis waria. Tidak tahu waria itu berasal dari mana. Bilang perempuan bukan, bilang laki-laki juga bukan. Jadi itu mungkin yang ketiga itu hanya dari manusia itu sendiri yang menciptakan, bukan dari Allah. Karena saya tahu yang dari Allah itu hanya 2 jenis, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kemudian warna kulit. Ya, beragam juga warna kulit. Ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang ya jadi berwarna-warna ya, berwarna kulit juga. Terus ada rambut. Ya, beragam rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang ya kita lihat semua. Hanya kita rasakan siapa yang memiliki rambut yang keriting, ya tidak mungkin sama ya semuanya. Jadi beragam-ragam rambut. Kemudian wajah, beragam-ragam wajah. Ada wajah yang bulat, ada yang agak panjang ya, sedikit, tidak juga. Ada yang cantik, ada yang agak sedikit cantik. Ya. Itulah beragam-ragam wajah ya. Kemudian pemikiran, beragam-ragam pemikiran, bermacam-macam pemikiran. Ada pemikirannya yang bagus, ada juga yang agak sedikit bagus, ada yang mungkin pemikiran ini berbeda-beda juga. Terus sikap, ya ada juga beragam-ragam sikap, tidak sama sikap ya. Satu orang lain dia punya sikap, yang satu sana juga lain, ya. Beragam-ragam sikap, beragam-ragam sifat. Nah juga begitu, tidak satu sifat kita manusia, ya. Ada beberapa sifat, ada sifatnya yang baik, sifatnya yang agak lebih baik ya, tapi tidak ada sikap yang melebihi sikapnya Rasulullah SAW. Terus dan sebagainya ya. Kesemuanya itu bukti nyata bahwa keberagaman itu memang benar adanya. Jadi itu bukti nyata ya, bahwa keberagaman itu benar adanya. Iya. Apalagi kita lihat di Indonesia ini, beragam-ragam agama ada ya. Ada agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, ya, bahkan ada lagi agama yang dari Cina itu, Konghucu itu. Jadi beberapa agama di Indonesia. Kemudian beberapa suku, ya, ada suku banyak di Maro saja suku, ada suku Ta, suku Bari, suku Bugis, ada suku Gorontalo, ya, beragam-ragam. Ada bahkan ada yang suku Jawa, ya, itu. Kemudian budaya. Ya, beberapa banyak juga budaya. Ada kebiasaan ya, kebiasaan budaya itu kebiasaan yang berlaku pada kita. Ada hanya jangan kita ikuti budaya-budaya yang tidak baik ya. Mana budaya yang baik itu kita ambil.
Jadi budaya-budaya yang datangnya dari luar yang tidak baik, ya, jangan diambil. Kemudian bahasa dan adat istiadat. Ya, bahasa juga ada juga bahasa berbeda ya. Yang ada juga bahasa Bugis ya, macam suku Bugis ya, bahasanya bahasa Bugis. Gorontalo ya, suku Gorontalo, bahasa Gorontalo. Suku Ta, hanya ada yang dapat menyatukan kita. Ya, semua perbedaan atau keragaman itu di Indonesia ini bukan berarti itu penghalang bagi kita ya untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Tidak menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia mencapai kesatuan dan persatuan. Yang seperti kata lain, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, itu semuanya dibuktikan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang mana perbedaan-perbedaan itu ada memang dari Allah juga, sudah dibuktikan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang mana bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min sakari wa unsa wa ja'alnakum su'ubau wa kabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum min sakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum su'ubau wa qabail. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Supaya kamu saling kenal mengenal. Supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Ya. Jadi itu ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa memang kita ini beragam-ragam. Ya. Karena beragam-ragam itu maka perlu ada toleransi antara kita. Harus toleransi. Apa itu toleransi? Saling menghargai satu sama lain. Antara agama, antara suku, bangsa. Tidak boleh ada saling mencela, hina menghina, ya, maki memaki, ya, kita harus saling ada toleransi di dalamnya. Saling memberikan kebebasan kepada orang lain. Ya, itulah sekedar penjelasan Ibu pada saat ini tentang toleransi, ya, yang sesuai dengan Al-Quran. Ya, ada Al-Quran juga menjelaskan bahwa kita memang diciptakan oleh Allah suku-suku, beragam, suku-suku, berbangsa-bangsa atau laki-laki dan perempuan. Ya, itulah sekadar penyampaian saya pada pertemuan ini. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini bermanfaat bagi kita semua.
Akhir kalam, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.